Di antara banyaknya kalimat tasbih adalah salah satu yang sering dibaca oleh guru-guru kami dan juga sering dibaca sekali oleh santri-santri di pondok-pondok pesantren saat saat kami pada saat itu masih kecil ya. Saya sedang teringat gitu ya. Saya sedang teringat kalimatnya begini. Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha nafsi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi midada kalimati, Subhanallahi adada khalqihi. Maha suci Allah sebilangan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah sebilangan makhluk. Nah, makhluk ini kan banyak banget nih. Ada seperti kita makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih manusia. Insyaallah alhamdulillah. Ada makhluk hewani, ada makhluk tumbuhan, ada makhluk bebatuan, semua masih wallahu wal makhluk. Allahu al-Khaliq ya. Allahu al-Khaliq. Selain Allah itu disebut dengan makhluk. Yang al-Khaliq hanyalah pure Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan. Sedangkan kita semuanya adalah makhluk. Ada makhluk yang sadar kalau dia ini makhluk. Ada juga makhluk yang nggak sadar dia ini makhluk, seolah-olah al-Khaliq gitu ya, seolah-olah al-Khaliq. Maka alhamdulillah ketika kita sadar kita ini adalah sebagai makhluk, untuk itu ketika kita sadar kita ini sebagai makhluk, pasti yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita ini sesuai kapasitas makhluk. Gimana sih menjadikan diri kita ini sesuai kapasitas makhluk? Yang namanya makhluk, Al-Khaliq menciptakan kita ada sehat, gitu ya. Si makhluk syukurin nih, waktu sehat, buat apa sehat? Kata rasa syukur itu adalah, kata syukur dalam sehat itu paling sederhananya begini, menggunakan fasilitas yang diberi oleh Sang Khaliq gitu ya. Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Al-Khaliq, sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Kita mensyukuri nikmat sehat kita sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Jadi pakai untuk apa sehat kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah gitu, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Gak beda halnya dengan kita. Gak beda halnya dengan kita. Bagaimana kita? Ya kita memberikan anak kita pakaian, pengennya dipakai. Kita masakin anak kita, keluarga kita masakan, makanan, kita pengennya dimakan. Nah, begitu pula bentuk rasa syukur itu seperti itu. Nah, dengan kalimat tasbih tadi, Subhanallahi adada khalqi. Nah, maha suci Allah. Sebilangan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan Masya Allah, luar biasa, banyak banget. Maka kita ucapkan seperti itu, Subhanallah yang adada khalqihi, maha suci Allah sebilangan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
agar supaya catatan tasbih kita itu tercatatnya sesuai dengan yang kita minta tadi. Subhanallahi adada khalqihi. Dan satu tasbih itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan bahwasanya surga itu adem, tenang, luas, dan pepohonan-pepohonan surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat-kalimat tasbih yang kita ucapkan waktu kita hidup di dunia. Maka kita perbanyak deh kalimat tasbih. Boleh mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, seperti tadi yang kita baca ba'da azan subuh sampai kita mau melaksanakan sholat subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, atau tasbih-tasbih yang lainnya. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi. Maha suci Allah yang kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan juga Allah ridho sebagai Al-Khaliq kepada hamba-hambanya untuk mengampuni hambanya, ridho menciptakan hambanya, ridho memberikan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Maha suci Allah. Subhanallahi zinata arsy. Maha suci Allah sebilangan keimbangan hiasan yang ada di atas arasy-Nya Allah. Sebilangan indahnya hiasan-hiasan di atas aras, meskipun kita sendiri belum pernah tahu bagaimana arasy, tapi kita imani, tapi kita yakini ada makhluk, ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya arasy. Subhanallahi midada kalimati. Maha suci Allah sebilangan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Pohon ya, bertasbih, angin bertasbih, air bertasbih, nafas bertasbih, jantung bertasbih, dan kita bilang kepada Allah, ya Allah, jadikan tasbihku ini sebilangan sebagaimana jumlah hitungan tasbih-tasbih semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Supaya kita terus jangan sampai kita lalai. Kita sering lalainya kepada Allah. Lagi tidur aja kita Masya Allah banyak kita lalai. Kita lagi tidur banyak lalai. Bahkan kita lagi ibadah aja kita banyak lalai. Semoga dengan adanya banyak baca tasbih, dengan adanya banyak istighfar, dengan adanya kita berusaha menyadarkan diri kita sendiri siapa kapasitasmu sebagai makhluk, dan Allah adalah Al-Khaliq. Ya, bagi yang mungkin mau nyatat kalimatnya gitu ya, saya ulangi kembali. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga yang sehat diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah, yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedang ikhtiar usaha diberikan oleh Allah kecukupan, keluasan, kemudahan rezekinya oleh Allah min haitsu la yahtasib, rizqan wasi'an bighairi ta'bi wala masyaqqati wala dhair, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Rezeki yang berkah, rezeki yang didapati dengan tanpa kesulitan, kepayahan, kemadorotan, rezeki yang Allah ridho, rezeki yang dijauhkan dari fitnah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu, i'mal, berbuatlah. I'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Doa dulu ya. Yang pertama, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Beramallah, berbuatlah, bekerja keraslah, berjuanglah, berupayalah untuk duniamu, tapi sekedar kamu hidup di dalamnya. Sebaliknya, beramallah, berjuanglah, berupayalah, berikhtiarlah dengan sepenuh kesungguhan bi qadri baqaika fiha. Selama engkau tinggal di dalam akhirat tersebut. Jadi kalimat i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa amal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Dua yang sangat berseberangan sekali, menandakan semakin kita yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik untukmu dan juga lebih kekal. Lebih baik untukmu dan juga lebih kekal. Akhirat lebih baik untukmu dan juga lebih kekal. Berarti dunia sebaik apapun tidak akan menjadi lebih baik untuk lebih dibandingkan di akhirat. Dan selama apapun kamu hidup di alam dunia, seberapa banyak umur yang akan kau lewati di alam dunia, tetap tidak akan menjadi lebih banyak dan tidak akan menjadi lebih lama dibandingkan hidupmu kelak nanti di akhirat. Maka dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Ya udah, beramallah untuk duniamu sesuai kamu akan hidup di dalamnya. Sedangkan kata Nabi, usia umat Nabi Muhammad SAW umumnya usia umat Nabi baina sittina was-sab'in, antara 60 tahun dan 70 tahun. Katakan kalau yang sampai 80, 100 tahun, 100 tahun lebih, itu memang benar-benar udah jarang gitu ya, udah langka, karena memang katakan sekeluarga kita aja, dari satu nenek kita paling yang usianya sampai 100 tahun cuma ada 1 tahun gitu ya. Maka dalam hadis lain dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamitu ghadah." Pesan tadi yang pertama, agar supaya kita mengupayakan akhirat, karena tahu akhirat itu akan lebih lama untuk kita. Akan tetapi dalam hadis yang baru saja saya bacakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, supaya kita nggak terlalu ngoyo tentang masalah dunia ya, tentang masalah di urusan di dunia. Ikhtiarnya wajib gitu ya, bersungguh-sungguhnya sangat wajib juga. Thalabul halali wajibatun, mencari yang halal itu hukumnya wajib, tapi nggak sampai harus telat sholat, nggak harus sampai nggak bisa ketemu keluarga, nggak harus sampai yang namanya nggak baca Quran, nggak baca Al-Quran, nggak harus sampai yang orang-orang udah istirahat dia masih terbuka matanya karena ngejar-ngejar urusan dunia, umpamanya gitu ya. Gitu, maka supaya kitanya nggak terlalu ngoyo gitu, sesuai aja, sesuai selama engkau hidup di dunia. Kalau kita yang pertama kita mencari dunia itu, ataupun kita berikhtiar mengambil bagian milik kita di dunia karena semuanya sudah dicatatkan dan diporsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu
supaya nggak sampai yang ngoyo banget, supaya nggak sampai yang nggak sampai kita lupa dengan lalai dengan segala kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, sekedarnya yang pertama untuk kita bekal ibadah menyempurnakan takwa kepada Allah. Yang keduanya untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarga secukupnya. Yang ketiganya kita niatkan untuk apa? Kita upayakan untuk kita bisa membantu orang, bisa bersedekah, bisa membantu orang banyak. Kemudian yang keempatnya kita pakai, kita simpan untuk simpanan, dan simpanan kita bukan untuk ratusan tahun ke depan. Itu masing-masing ahli waris, cucu-cucu semuanya udah ada bagian milik rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau besok akan mati. Jadi bersegera, bersungguh-sungguh gitu ya. Dipesan tuh dalam hadis yang pertama tadi. Ya mali dunyaka biqadri maqamika fiha wa mali akhiratika biqadri baqaika fiha. Di dunia ya sekedar sesuai. Jangan sampai kita mengumpulkan pundi-pundi harta, itu semuanya akan menjadi berat dalam hisaban kita. Kalau kita tidak, apalagi kalau tidak dikeluarkan, nauzubillah wal iyazubillah min dzalik. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wail, celaka bagi orang yang gimana tuh? Yang mengumpulkan harta, kerjaan yang ngitung-ngitung, oh invest saya di sana berapa keuntungan saya, wah udah pusing dia. Dia pusing makan waktu, dia cuma ngeliatin dia punya hartanya, ngitung-ngitung. Sedangkan Allah yang ngasih, Allah yang udah tahu perhitungannya, apa yang keluar gitu ya, apa yang keluar, apa yang masuk, apa yang kamu pakai buat hal yang manfaat, apa yang kamu nggak pakai buat hal yang manfaat, itu Allah semuanya sudah menghitungnya. Masya Allah. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Nggak ada orang yang udah di akhirat, di alam barzah aja udah nggak pada pulang lagi. Apalagi di akhirat. Di akhirat cuma ada dua tempat, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian golongan mereka ada di dalam surga, sebagian mereka ada di golongan neraka. Wa iyazubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jalannya dua juga. Jalannya juga ada ashabul yamin wa ashabul jannah, ashabul shimal. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada golongan yang di sebelah kanan, ada jalan yang menempuh golongan di sebelah kiri, itu ashabul yamin wa ashabul shimal. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ciri-ciri orang yang ada di golongan sebelah kanan itu gimana tuh? Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, gitu ya. Ashabul yamin nih enak banget. Orang yang arahnya dia akan fariqun fil jannah, sebagian golongan itu mereka akan ada di surga, jalannya aja tuh udah enak banget. Kita di dunia aja nih, oleh Allah diperumpamakan, kita jalan nih mau ke taman. Mau ke intinya taman. Nah, menuju arah ke taman itu ada bunga di kiri kanan, aneka warna bunga, aneka lampu-lampu indah. Itu udah indah banget. Apalagi tuh ashabul yamin. Fi sidrin makhdudi wa talhim mandud wa dhillim mamdudi wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Terdapat buah-buahan yang sangat banyak yang enggak terputus, terus-terusan, nikmat, enak. Tuh, orang ashabul yamin beda banget sama ashabul shimal. Ashabul shimal fi samumi wa hamimi wa dhillim yahmum la baridi wa la karim. Di tempat yang gak enak, di tempat yang panas, gak ada dingin adem-ademnya sama sekali. Jalannya aja menuju ke neraka tuh udah gak adem, udah banyak duri, udah banyak rintangan yang dilewatin, makin gak enak gitu ya. Terus sampai ke tempat intinya semakin gak enak.
wal iyazubillah itu di dalam api neraka. Nauzubillah summa naudzubillah min zalik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa rahmataka wa maghfiratika wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, wa'mal linnar bi qadri qudratika fiha. Ini pesan lagi yang ketiga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuatlah, beramallah hal-hal yang akan seandainya waliyazubillah kamu masuk ke dalam neraka nih, kira-kira kamu kuatnya selama apa? Selama apa kamu kuat di neraka? Disitulah, gitu ya. Disitulah kamu berbuat untuk neraka. Contoh umpamanya kita kuat di neraka 1 jam. Nah, 1 jam di neraka itu kamu berbuat apa waktu di dunia? Contoh umpamanya waktu di dunia yang dapat siksaannya 1 jam itu ada sendal jepit sama, tapi punya kita udara agak tipis dan kita ambil yang tebal. Contoh ya, ini contoh. Nah, ceritanya itu tuh yang bikin akan di neraka tuh 1 jam, cuma begitu doang. Nuker sendal jepit orang lain yang sama-sama sendal jepit, warnanya sama, cuma beda kadar ketebalannya karena mungkin yang kita tadinya pakai udah lama gitu ya. Itu akan berefek di neraka 1 jam. Nah, kuatnya cuma itu, udah jangan bikin dosa yang lain. Habis itu taubatin justru, karena kuatnya cuma 1 jam. Ingat, akhirat itu 1 harinya aja 1000 tahun. Berarti kalau 1 jam dari bagi 24 jam tuh 1000 dibagi 24 jam, kuat nggak? Di neraka tuh seperti di dunia ini 100 tahun lebih, kuat apa enggak? Kalau emang nggak kuat, bahkan nuker sendal jepit sekalipun nggak usah, gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu perbuatan dosa kita. Astagfirullah. Tapi ternyata lebih dari itu dosa yang kita perbuat, zalim kepada diri kita, ya. Berarti kalau memang sadar seperti itu, kita taubatinya yang jangan pernah bosan-bosan. Taubatnya, istighfarnya, sadar akan dosanya. Biqadri qudratika fiha. Sesuai kamu kuat di neraka. Kalau emang gak kuat, yakin kita gak kuat. Seperti syairnya Abu Nawas, malu minta surga tapi gak kuat ya Allah, aku di dalam neraka. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ya Allah ya Rabb, gak kuat, pengen surga tapi malu minta surga, tapi aku takut di neraka. Walaiyazubillah, gak mau sedetik pun, gak mau kita berada di dalam api neraka. Semoga ridho rahmat ampunan Allah lah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat Al-Fatihah TV, yang terakhir, yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'malillah, dan berbuatlah hanya semata-mata karena Allah. Berbuatlah hanya semata-mata karena Allah, biqadri hajatika ilallah, sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Kamu berbuat, beramal untuk Allah, karena Allah, minallah, fillah, ilallah. Ya udah, sesuai seukuran bagaimana kebutuhanmu kepada Allah. Nah, gimana tuh? Sedangkan kita tiap detik, tiap detak, tiap detik jam, tiap detak jantung kita nggak pernah lepas dari membutuhkan Allah. Maka berarti beramalah untuk Allah saja, karena Allah saja, karena memang kita sadari bahwa kita setiap saatnya, bahkan tiap kedipan mata kita,
kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kapasitas kita sebagai makhluk membutuhkan Allah, dan Al-Khaliq yang akan memberikan semua yang kita butuhkan, dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunianya sampai surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.